Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan para sesepuh, para kiai, para ulama, para asatidz, yang kami muliakan Bapak Camat, Bapak Lurah, seluruh panitia pengurus Musholla Nahdlatul Ulama, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kami hadir di sini akan menyampaikan satu tema, yaitu Allah yang Maha Mencukupi. Temanya apa? Allah yang Maha Mencukupi. Allah yang Maha Mencukupi. Tema maulid kita pada malam ini. Operator, mohon diperbaiki dulu. Halo, sudah ya? Iya. Sudah bagus nih ya. Pertama-tama kami akan mengutip sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi itu pernah mendapatkan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa gunung diciptakan oleh Allah dalam bentuk emas dan diserahkan kepada Nabi. Satu gunung emas diserahkan kepada Nabi. Kira-kira kalau bapak dan ibu mau enggak? Freeport saja, kami pernah ceramah di Freeport. Di dalam Freeport itu melibatkan orang bekerja tidak kurang dari 35 negara. Orang bekerja di Freeport itu 35 negara. Tapi baginda Nabi ditawari oleh Allah gunung emas, menolak. Nabi kita lebih cerdas daripada kita. Satu lagi kasus, ada seorang
yang menyerahkan emas, bentuk telur tapi emas. Ada orang menyerahkan apa? Sebutir telur berupa apa? Emas. Diserahkan kepada Nabi. Ternyata orang itu miskin. Ternyata orang itu kekurangan. Ternyata orang itu membutuhkan. Dia memaksakan diri memberikan telur emas. Kira-kira ini bisa ratusan gram, karena satu telur emas diberikan kepada Nabi. Tapi Nabi melihatnya ini orang masih banyak kekurangan, masih membutuhkan, dilemparkan telur itu emas. Ditolak oleh Nabi. Jadi Nabi menolak. Kemudian Nabi kita ini pernah mengalami berhari-hari rumahnya itu gelap karena tidak mampu Nabi kita itu pernah rumahnya gelap, tidak mampu membeli minyak gas untuk menyalakan lampu. Bahkan Nabi kita pernah 1 bulan makan kurma dan air putih. Kurma air putih, karena tidak ada pilihan yang lain. Ini berarti Nabi kita itu mau kaya bisa enggak? Mau kaya bisa, karena ditawari oleh Allah gunung emas, tapi ditolak. Mas, kalau sudah baik jangan dirubah ya. Ya gitu ya, kalau sudah baik jangan dirubah ya. Jadi dikasih gunung emas, ditolak oleh Nabi. Tapi Nabi kita ini bukan berarti kekurangan, tapi sengaja menjauhkan dirinya, menjauhkan umatnya dari mentuhankan harta benda, dari mentuhankan uang, mentuhankan harta, mentuhankan dunia. Tapi supaya menanamkan kepada umatnya tidak kapitalis, menanamkan kepada umatnya tidak hedonisme, yaitu hidup mewah, hidup bersukaria dengan dunia. Nabi kita nggak suka hidup hedonisme, tapi menjauhkan umatnya dari hal itu. Bagaimana Nabi kita ini menanamkan kita, gembiralah dengan anugerah Allah, gembiralah dengan rahmat Allah, jangan gembira dengan kesenangan-kesenangan duniawi yang membawa gangguan jiwa. Apa gangguan jiwanya? Kerakusan. Apa gangguan jiwanya? Kesombongan. Apa gangguan jiwanya? Riya. Itu adalah hebatnya duniawi. Inilah sikap Nabi SAW terhadap dunia. Kaum orientalis, orang-orang yang tidak suka dengan Nabi, kaum orientalis, yaitu orang-orang Barat yang belajar kepada Islam, mencari kekurangan Nabi, mencari kekhilafan Nabi, celah-celah sikap Nabi terhadap dunia, dicarilah kekurangan-kekurangannya oleh orang-orang orientalis. Tapi semua terjawab satu persatu. Orientalis yang ada di Chicago tidak akan menemukan kekurangan Nabi. Orientalis yang ada di Jerman tidak akan menemukan kekurangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kita ini dicukupi oleh Allah, cukup ilmunya, cukup ibadahnya, cukup amalnya, cukup dakwahnya, cukup mukjizatnya, cukup bahagianya. Luar biasa Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan Allah Maha
mencukupi. Kafa billahi, Allah maha mencukupi. Di dalam Al-Quran, redaksi Al-Quran kafa disebut sebanyak 27 kali. Ada kafa billahi nasira, ada kafa billahi waliya, ada kafa billahi syahida, ada kafa billahi wakila, kafa billahi nasira. Cukuplah Allah yang maha memberi pertolongan. Itu dibaca apabila kita sakit. Dibaca apabila kita mengalami kesulitan, perbanyaklah bacaan kafa billahi nasira. Allah maha mencukupi pertolongannya. Ketika di antara keluarga kita ada yang sakit, ada yang kurang ekonominya, wiridkan kafa billahi nasira. Allah maha mencukupi, wallah maha mencukupi dan maha menolong. Itu dibaca. Ada yang dagang, ada yang sopir. Maaf Pak, tembungnya ini belum bilang ya, tembungnya. Kafa billahi nasira. Cukuplah Allah maha menolong. Ada satu kasus Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu, ada satu kasus ya, saya akan mengangkat satu kasus. Di salah satu tempat di Saudi Arabia itu ada menteri perminyakan OPEC. Ada menteri siapa? Menteri perminyakan OPEC. Kalau ini kan di daerah Balikpapan ini Pertamina ya, betul ya, Pertamina. Ada menteri perminyakan OPEC sebelum Zaki Yamani, namanya Hisham Nadir. Hisham Nadir Ilkasa, Dr. Hisham Nadir itu menteri perminyakan OPEC. Anaknya itu kena sakit aneh Pak. Anaknya itu kena sakit, otaknya itu ada ulatnya. Otaknya itu. Putranya Hisham Nadir. Hisham Nadir itu menteri perminyakan OPEC sebelum Zaki Yamani. Itu anaknya punya penyakit apa? Otaknya itu penuh dengan ulat. Kalau orang Jawa mengucapkan set, tahu set ya? Orang Jawa bilangnya apa? Set. Ada ulatnya, otaknya ada ulatnya. Penyakit aneh. Seorang pejabat dunia, menteri perminyakan OPEC itu kan di atas menteri-menteri kita. Pejabat dunia Pak, OPEC, orang kaya raya, anaknya kena penyakit, otaknya penuh dengan olat. Akhirnya dibawa rumah sakit, berganti-ganti rumah sakit, terakhir dibawa ke Amerika Serikat. Ini cerita ini ya. Terakhir dibawa ke Amerika Serikat. Apa yang akan dilakukan oleh pihak rumah sakit? Hanya satu, yaitu bedah otak. Bedah otak dan otaknya dibersihkan. Bersikonya apa? Kematian. Bersikonya apa? Kematian. Maka anaknya dibawa ke Amerika Serikat oleh rumah sakit Amerika Serikat, mau dibedah otaknya. Otaknya mau dibedah, dibersihkan. Ulat-ulat yang ada dalam otak itu dibersihkan. Tapi resikonya adalah kematian. Ayahnya bingung. Ayahnya bingung, pulang ke Madinah karena dia warga Saudi. Pulang ke Madinah, ziarah ke makam Nabi kita. Ziarah ke makam Nabi kita. Begitu ziarah ke makam Nabi kita, dia ambil debunya makam Nabi. Ambil apa? Debu. Ambil tanah di makam Nabi. Ini bukan kemusikan Pak, ini fakta.
bukan tanah yang membuat sembuh, bukan ya, tapi ini wasilah. Ini dilakukan oleh Menteri Perminyakan OPEC Hisham Nadir. Seluruh dunia tahu tokoh itu, dunia perminyakan maksud saya. Akhirnya dia lari ke Madinah, ambil debu, ambil tanah makam Nabi, dibawa ke Amerika Serikat. Dibawa ke Amerika Serikat. Karena apa? Karena anaknya berada di rumah sakit. Dibawa ke Amerika Serikat, tanah makam Nabi itu dioles-oleskan, dioles-oleskan di muka, biru, wajah, pipi, kepala, pokoknya dioles-oleskan. Tujuannya ingin tawassul mendapatkan berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi, Pak? Kemukjizatan yang luar biasa. Setelah itu sudah dioles-oleskan di kepala semua. Paginya mau dilakukan operasi bedah otak. Apa yang terjadi? Seluruh dokter yang tim operasi dokter itu kaget semua, Pak. Karena ulat-ulat yang ada di otak itu hilang semua. Ulat-ulat yang ada di otak itu hilang semua. Inilah yang disebut dicukupi oleh Allah dalam pertolongan. Allah Maha mencukupi. Kafa billahi nasira. Allah Maha cukup pertolongannya. Jadi ketika kita ke dokter, jangan dewakan dokter itu, tapi yang Maha menentukan Allah. Ketika kita bekerja, jangan dewakan modal itu. Tidak sedikit, Pak, orang bermodal artinya modal mati. Tidak sedikit, Pak. Pertama dia bisnis karena terlalu banyak pengetahuan, anaknya sekolah tinggi-tinggi, perguruan tinggi, akhirnya banyak mengetahui macam-macam pengalaman, tahu model-model, ya kan? Anaknya kuliah tinggi-tinggi kan tahu model-model ya. Setelah tahu model-model, dia minta modal. Setelah minta modal, akhirnya modal madil, ya. Karena pertama kali dia tahu model-model bisnis, akhirnya dia memaksakan diri. Setelah memaksakan diri minta modal kepada orang tua, dan orang tua memaksakan diri, rumah buat jaminan, kendaraan buat jaminan, tanah buat jaminan, dapat modal, akhirnya modal madil karena tidak dimiliki dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kafa billahi nasira. Yang kedua dalam Al-Quran, kafa billahi waliya. Cukuplah Allah yang maha mengurus. Waliyat itu maha mengurus. Masya Allah, kan? Orang ceramah itu punya pengalaman macam-macam. Kalau seperti ini, Mas, sound systemnya itu ukurannya masih bagus. Karena saya pernah punya pengalaman ceramah sound sistemnya terbakar. Itu bagaimana kita bayangkan? Ceramah sound sistemnya itu apa? Terbakar, ya terbakar, berkobar-kobar api itu. Itu jauh lebih parah, ya kan? Ada lagi, Pak, ketika ceramah ada tawuran, ada konflik itu di atas panggung semua. Lalu itu saya pernah mengalami, Kiai Maimun Zubair juga pernah mengalami di Jawa, Pak, karena di Jawa itu penduduknya banyak, tentu masalah sosialnya lebih banyak, ya kan? Hal yang terpuji banyak, hal yang tidak terpuji juga banyak. Mengalami. Ada lagi kiai, saya datang, Pak, saya datang dikasih sirup,
dikasih sirup. Ternyata setelah saya minum bukan sirup, minyak bimoli. Ternyata bukan sirup kuning tapi minyak apa? Bimoli. Warnanya sama kuningnya. Disuguhkan kiai bukan sirup tapi apa? Minyak bimoli. Jadi itu pengalaman macam-macam. Maka saya masih bersyukur, soundnya masih bisa didengar ya. Alhamdulillah masih bagus. Kafa billahi waliya, cukuplah Allah yang maha mengurus. Ngurus anak, Pak, itu kalau tidak disasari dengan tawakal kepada Allah, kesal terus. Contoh begini, punya anak sekolahnya sukses tapi tidak dapat pekerjaan, bingung nggak itu? Punya anak sekolahnya sukses, bekerja semua tapi melupakan orang tua, susah nggak itu? Susah, Pak. Anaknya sukses, uangnya banyak, melupakan orang tua, bingung lagi. Punya anak sukses, banyak uang, ingat orang tua, bantu orang tua, tapi semua anaknya sering sakit-sakitan, enak enggak? Bingung lagi, Pak. Anaknya sehat, sukses, uangnya melimpah, bantu orang tua, rumah tangganya broken home. Problem lagi, Pak, kehidupannya. Rumah tangganya bahagia, tapi dia berada di satu tempat tinggal yang biasa dilanda banjir setiap tahun. Bingung lagi, Pak. Jadi tidak ada kehidupan yang tidak pernah dibingungkan gitu. Pasti pernah. Entah itu ukurannya kecil, ukurannya besar, Masya Allah. Maka kita sering baca kafa billahi waliya, cukuplah Allah yang maha mengurus. Nanti akan dibantu diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita, orang-orang tua kita, harta kita, kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah melindungi aset kita, melindungi orang tua kita, melindungi anak kita, melindungi keluarga kita, melindungi harta kita, melindungi pekerjaan kita. Itu namanya kafa billahi waliya. Kafa billahi waliya. Ada kasus, Pak, merasa bisa mengurus sendiri, itu jangan. Ada kasus, kita pernah dengar nggak film kapal Titanic yang pernah terkenal itu ya? Ada ya? Film Titanic itu saya pernah baca kitab tentang kapal Titanic dalam bahasa Arab yang ditulis oleh wartawan Mesir namanya Farid Wajdi. Farid Wajdi itu seorang wartawan Mesir, mengupas tentang kapal Titanic, mulai dari bobotnya, penumpangnya, bahannya, tahun pembuatannya, bagaimana prosesnya sampai tenggelamnya. Itu saya punya kitabnya, Pak. Kitab tentang kapal Titanic dalam bahasa Arab, ditulis oleh Farid Wajdi, yaitu seorang wartawan Mesir. Bagaimana kapal Titanic tenggelam, Pak? Desainnya, yang mendesain kapal Titanic itu, arsiteknya, Pak, saya lupa namanya. Itu sombongnya bukan main. Ketika kapal Titanic belum diberangkatkan, yang mendesain itu sudah sesumbar, Pak. Kapal Titanic ini berangkat melewati samudra, tidak akan tenggelam. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan. Tidak tahu begitu. Jadi sombong dia, ya, karena dia arsitek besar,
insinyur besar, desain yang besar, bisa membuat kapal Titanic yang raksasa itu, yang mewah itu, yang luar biasa itu, tapi di balik itu semua hatinya takabur, hatinya sombong. Akhirnya dia sesumbar, kapal yang saya bikin ini tidak akan tenggelam, Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan. Apa yang terjadi? Justru tenggelam. Karena dia menyombongkan diri, dia bisa mengatur seluruhnya. Maka jangan sekali-kali menyombongkan diri kita bisa mengatur. Kita punya urusan ikhtiar saja, tapi mengatur berhasil dan tidak, serahkan kepada Allah. Kafa billahi waliya. Maka tema malam ini adalah Allah Maha mencukupi. Kafa billahi waliya. Cukuplah Allah yang Maha mengatur. Anak-anak kita semoga diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu lagi. Pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang istri, Pak. Seorang istri lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melaporkan kalau suaminya itu sangat kikir. Dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya sangat kikir, medit, pailit. Tahu pailit, medit? Orang Jawa namanya apa? Medit. Orang Jawa peribahasanya medit itu butro wali. Apa peribahasa Jawanya? Butro wali. Butro wali itu pahit sekali. Itu orang Jawa mengatakan orang yang sangat pikir itu orang yang butro wali. Maka ada seorang wanita lapor, ya Rasulullah, suami saya sangat butro wali, suami saya sangat pikir, tidak pernah ngasih belanja. Bolehkah saya mengambil harta suami saya tanpa seizin suami saya? Rasulullah mengatakan, kalau yang kamu ambil itu memang hakmu, yang belum diberikan, boleh. Hakmu loh. Hakmu itu berarti ada batasan. Masa mengambil uangnya suami sehari 1 juta? Itu belanja apa itu? Kalau ngambilnya itu hakmu, sesuai kebutuhanmu yang tidak berlebihan, primer. Kalau sekunder kan tidak ada habisnya, ya kan? Kalau sekunder itu kan nggak ada titiknya, 0 itu nggak akan selesai. Sekunder habis terus uang itu. Maka ambil uang suamimu sesuai hajatmu, sesuai kebutuhanmu. Dan apabila itu mendesak, dan apabila suami itu memang betul-betul kikir, ambil, tapi sesuai hajat. Berarti kan suami ini belum bisa mengatur, kaya tapi belum bisa mengatur. Ada lagi, Pak. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mau menunaikan sholat, sahabat sudah kumpul. Rasulullah mau menunaikan jamaah, ada yang ngentut, Pak. Ada yang ngentut, kentutnya itu banter, keras, tidak usah disuarakan. Jadi ketika zaman Rasulullah itu, Rasulullah mau menunaikan sholat berjamaah, yang hadir itu ada yang ngentut, orangnya malu, mau ngaku saya yang ngentut itu malu. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang merasa ngentut segera wudhu lagi. Siapa yang merasa kentut coba segera wudhu. Diam semua, kan? Diam semua, karena malu mengakui kalau dirinya itu kentut. Malu. Siapa yang mau yang kentut segera berdiri mengulangi wudhu. Gak ada yang berdiri, Pak. Bagaimana Rasulullah mengatur? Kalau tidak ada yang berdiri, ayo semua wudhu. Selesai enggak itu?
Kalau nggak ada yang berdiri, ayo semua wudhu. Inilah mengatur namanya. Mendapatkan ilmu dari Allah, mengatur, akhirnya semua wudhu. Inilah Allah maha mencukupi mengatur. Kafa billahi waliya. Akhirnya semua wudhu. Kalau semua wudhu sah semua ya. Karena nggak ada yang mengakui siapa yang ngetut. Kalau nggak ada yang mengakui, wudhu semua. Kalau wudhu semua beres kan ya? Beres. Akhirnya wudhu semua. Inilah namanya kafa billahi waliya. Allah maha mencukupi dalam mengatur. Yang ketiga, kafa billahi wakila. Allah maha mencukupi untuk kita menyerahkan diri. Allah maha mencukupi kita menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal. Jangan sekali-kali hidup ini tanpa tawakal. Hanya ikhtiar, jangan Pak. Jangan hidup ini dengan hanya ikhtiar. Tawakal saja juga jangan. Ada usaha dan tawakal. Tapi selama ini kita lebih dominan usahanya daripada tawakal. Kita gelisah kalau tidak punya uang. Kita gelisah kalau tidak punya modal. Begitu punya modal kita berbangga diri, seolah-olah keberhasilan itu sudah ada di tangan kita. Padahal belum tentu. Maka kita ini jangan sampai lupa kafa billahi wakila. Cukuplah Allah itu wakilan. Kita serai, kita tawakal. Bagaimana tawakal? Orang tawakal itu tidak semua bisa. Saya pernah punya teman, sahabat saya jamaah tabligh. Saya punya teman jamaah tabligh, itu orangnya punya usaha semacam minimarket 27 minimarket. Dia pernah ketemu saya di waktu itu di India. Kami masih di India. Dia ketemu saya di India. Dia nggak bawa HP, Pak. Melatih diri tawakal bagaimana pekerjaan yang ada di Indonesia kami tinggalkan untuk tabligh. Allah maha melindungi. Saya punya usaha, kata orang itu punya usaha semacam minimarket sebanyak 27 tempat. Bayangkan itu. Kira-kira bapak-bapak kalau punya toko satu dijaga nggak ya? Dijaga. Dia ingin menguji tawakalnya, dia pergi dakwah tabligh. Saya ketemu sama orang itu di India. Tidak bawa HP dia, supaya dia dalam tablighnya itu melatih diri tawakal, tidak tahu beritanya bagaimana. Saya serahkan kepada Allah, dijaga atau enggak, sampai begitu Pak. Saya tawakal kepada Allah, usaha saya di Indonesia 27 minimarket itu dijaga oleh Allah, dan saya yakin karena saya tawakal. Seperti itu Pak. Jadi tawakal itu luar biasa. Tidak semua orang bisa. Bapak camat itu harus dengan tawakal. Karena apa? Mengatur kaumnya, mengatur warganya. Kiai harus dengan tawakal. Karena kiai mengajar. Perkara santrinya pinter atau tidak pinter, kita sudah pakai sistem. Bagaimana dengan sistem madrasahnya, sistem pendidikannya. Tapi hasilnya pinter atau tidak, wah itu tawakal.
Atau pinter berkah atau enggak, tawakal lagi. Pinter tapi tidak berkah, tidak pinter tapi barokah. Ada Pak, tidak pinter malah barokah, karena ikhlasnya, karena hatinya yang bersih, lebih barokah. Tidak sedikit Pak, orang pinter tidak barokah, orang nggak begitu pinter malah barokah. Tidak sedikit orang tidak begitu pinter malah barokah. Karena apa? Ada kekuatan tawakal di sana. Kafa billahi wakila. Cukuplah Allah, kita berserah diri kepadanya. Kalau tidak ada tawakal, kalian kita semua ini pasti lelah dalam hidup. Apalagi hidup seperti sekarang ini di Indonesia. Tapi kita jangan terbiasa menyebut-nyebut kekurangan negara kita. Jangan. Kita usahakan sebutlah yang baik-baik. Karena kalau menyebut keburukan-keburukan itu kan pasti ada. Tapi jangan biasakan menyebut-nyebut keburukannya. Tapi sebutlah yang baik-baik dulu. Negara kita tenang, kita bisa makan, keluarga kita terjaga, hidup masih sehat, suasana nyaman, silaturahmi masih bisa. Pokoknya yang baik-baik disebut. Itu termasuk bentuk tawakal. Kalau tidak begitu bahaya Pak. Dokter Pak, saya dapat cerita dokter itu Pak, kalau mau operasi kesel itu kadang visum, saking keselnya. Tidak semua dokter begitu, karena istri saya dokter. Jadi cerita, dokter itu di ruang operasi dia ngoperasi berjam-jam dari pagi sampai sore, ngoperasi rumit. Saking keselnya pengulang-ulang, kadang sampai misuh-misuh. Masya Allah, karena tidak disertai dengan tawakal. Coba kalau disertai dengan tawakal, dinikmati, jangan berkata yang tidak baik, ya kan? Karena ada tawakalnya. Punya anak, Abdullah bin Mubarak itu pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Wahai Abdullah, kenapa ya anak saya kok membenci saya? Kenapa saya ini sebagai ayah, anak saya membenci saya? Diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kenapa anak saya membenci saya, padahal saya ini ayahnya? Ada enggak? Anak membenci orang tua ada? Banyak. Kenapa demikian? Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, ingat Pak, coba diingat Pak, pernahkah Bapak mendoakan jelek untuk anaknya? Dicari benang merahnya di mana. Kenapa sampai anak pada dewasanya benci pada ayah? Maka seorang ayah itu ditanya oleh Abdullah bin Mubarak, ingat Pak, Bapak ini pernah mendoakan buruk tidak kepada anaknya? Oh iya betul Kiai, saya pernah mendoakan buruk untuk anak saya. Nah itu sebabnya, karena kamu seorang ayah pernah mendoakan buruk kepada anak, maka Allah membalas sekarang ini, anakmu selalu benci dengan ayahnya. Maka ayah dan ibu jangan sekali-kali mendoakan buruk untuk anaknya. Meskipun durhaka apapun jangan didoakan buruk. Paham ya? Jangan didoakan buruk. Nanti akan membenci pada kita sendiri dan merugikan kita semua. Doakan yang baik. Anak durhaka kayak apapun, orang tua wajib mendoakan baik. Jangan mendoakan apa buruk. Doakan yang baik. Kalau sudah kesel, jengkel, udahlah, ya Allah, berikan hidayah kepada anak saya. Itu aja.
Kalau memang sakit, ya Allah berikan kesembuhan pada anak saya. Kalau memang berani mendurhakai orang tua, memuji orang tua, merumitkan orang tua, menyulitkan orang tuanya berdoa, ya Allah berikanlah cahaya hati pada anak saya. Begitu. Kalau tidak begitu Pak, nanti anak ini akan berani kepada orang tuanya sendiri. Itu ada eksesnya Pak. Karena apa? Orang tuanya sudah kesal, tapi tidak ada rasa tawakal. Orang tuanya kesel, tapi tidak ada rasa tawakal. Sudah berapa itu? Kafa billahi nasiran, kafa billahi waliyan, kafa billahi wakila. Sudah 3 ya. Yang terakhir ini Allah Maha Mencukupi. Temanya apa? Allah Maha Mencukupi. Yang terakhir, kafa billahi syahida. Allah Maha Bersaksi. Masya Allah. Kalau ada teh Bu, saya mau tak teh. Kalau ada teh, saya itu kesukanya teh. Tehnya enak Bu, teh Kalimantan ini enak sekali. Sudah saya rasakan, enak tehnya. Merek apa itu? Pinak ya? Apa? Ah, iya, enak tehnya itu. Saya termasuk penghobi teh. Dulu istri saya di Kalimantan Timur 3 tahun. Tugas sebagai dokter di sini 3 tahun. Karena pindah-pindah Pak. Pernah di sini mungkin berapa bulan atau berapa 1 tahun mungkin di Kutai, di Tenggarong. Masih Kaltim semua itu ya. Kaltim semua ya. Berpindah-pindah. Yang terakhir, kafa billahi syahidan. Cukuplah Allah sebagai saksi. Tidak bisa sembunyi Pak. Kita mencuri, memang manusia itu lebih takut ketahuan polisi daripada ketahuan Tuhan. Mencuri, orang mencuri itu takut Allah atau takut polisi? Takut polisi. Takut polisi. Orang berbuat dosa lebih malu dilihat manusia daripada dilihat Allah. Lebih malu dilihat manusia daripada dilihat Allah. Itu iya. Itu pada umumnya. Karena dia melakukan dosa, rasa malunya kepada manusia lebih tinggi daripada ketahuan Allah. Padahal sudah pasti ketahuan Allah. Kafa billahi syahida. Cukuplah Allah Maha Saksi. Allah pasti menyaksikan perilaku kita. Lidah kita mengunjing siapa, itu diketahui oleh Allah. Mata kita melihat siapa yang tidak boleh kita lihat. Ada orang Pak minta doa kepada saya, minta doa, bawa makanan martabak, minta doa. Yai, doakan Yai pekerjaan saya barokah. Ya saya doakan semoga barokah. Doakan Yai pekerjaan saya ini istiqomah, semoga istiqomah. Doakan Kiai semoga pekerjaan saya ini membawa hasil yang manfaat. Ya saya doakan bawa hasil manfaat. Pokoknya saya doakan baik-baik. Setelah saya doakan panjang-panjang, saya tanya, Pak, memangnya kerjaannya apa Pak? Saya pemandu karaoke ya. Ternyata pekerjaannya pemandu karaoke. Saya sudah terlanjur mendoakan panjang-panjang Pak. Akhirnya saya rombak begini, kalau begitu saya doakan Allah memberikan jalan ganti rezeki yang lebih baik. Begitu, ya kan? Kita doakan diberikan Allah jalan ganti rezeki yang lebih baik dan berkah. Allah Maha Bersaksi.
Kita berjudi, ketahuan Allah. Judi itu kita menang, pasti yang kalah itu sakit dengan kita. Kita judi, kita menang, pasti yang kalah itu menderita. Itu pasti. Nah ini teh ini, alhamdulillah. Matur suwun. Biar operator shot juga dibikinkan teh ya. Masya Allah, alhamdulillah. Enak, tehnya enak tuh. Nah, lain. Kalau Minang tuh tahan mana aja? Minang. Ada teh Minang. Nah, apa kalau di Jawa? Jawa itu kan ya maklum ya, karena penduduk banyak jadi kualitas itu kan nggak begitu, nggak semua diperhatikan ya di Jawa itu ya, karena apa yang dijual karena dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, maka kualitas mungkin justru ada di daerah-daerah lain ya. Kalau melihat kualitasnya, kafa billahi syahida, cukuplah Allah maha bersaksi. Bersaksi Pak, nikah pakai saksi, Pak. Jangan ngawur, pernikahan pakai saksi. Jangan ngawur. Sampai jual beli itu dalam Islam sebetulnya harus pakai saksi. Saksinya sekarang ya nota, ya kan, kwitansi, kemudian bukti transfer, ya kan. Itu sekarang, kalau sekarang ya saksinya itu bukti transfer, bukti kwitansi, bukti nota, itu kan saksi semua. Dalam Islam pakai saksi semua. Utang piutang pakai saksi Pak. Utang piutang dengan nominal besar, nominal kecil pakai saksi. Sekarang banyak hutang nggak pakai saksi, menyesal yang hutang itu nggak dibayar. Nagih berkali-kali nggak dibayar, nggak ada saksinya. Orang yang hutang nggak ada rasa malu. Karena apa? Karena nggak ada saksi orang yang melihat dia hutang. Kita sendiri yang nagih, dia nggak akan ada beban apa-apa. Kita nagih berkali-kali, dia tidak terbebani karena tidak ada saksinya. Maka dalam Al-Quran utang piutang itu harus pakai saksi. Sampai begitu. Menuduh orang perbuat asusila dibawa ke pengadilan pakai saksi. Mengajukan kasus pakai saksi. Jadi Allah memberikan pendidikan kepada kita, kafa billahi syahida, cukuplah Allah maha bersaksi. Ada satu cerita Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu lewat di satu kuburan, sehelai rambut jenggotnya Abu Bakar jatuh. Jenggot Abu Bakar itu memelihara jenggot. Abu Bakar As-Siddiq melewati satu kuburan. Ini yang cerita Habib Umar bin Hafid yang sering rawuh ke Indonesia. Habib Umar bin Hafid dari Yaman yang sering datang ke Indonesia. Itu cerita dalam kitabnya namanya Al-Ittisal, saya baca. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah lewat di kuburan, rambutnya jenggot itu jatuh satu helai Pak, satu helai saja. Rambut jenggotnya Abu Bakar As-Siddiq selesai sudah. Tidak lama kemudian ada orang mimpi Pak. Ada orang mimpi bertemu dengan salah satu penghuni kuburan di situ. Bermimpi ketemu dengan salah satu penghuni kuburan di daerah itu, di komplek kuburan itu, yang kejatuhan rambut jenggotnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ditanya,
bukan ditanya, dia cerita dalam mimpi itu, mayitnya cerita dalam mimpi itu, alhamdulillah siksa kubur di wilayah ini sudah diangkat oleh Allah. Siksa kubur di wilayah ini, di komplek kuburan ini diangkat oleh Allah. Karena apa? Kejatuhan satu helai rambut jenggotnya orang soleh, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena apa? Rambutnya Abu Bakar As-Siddiq itu ada kekuatan maha saksinya Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sehelai satu rambut jenggotnya Abu Bakar As-Siddiq jatuh di satu kuburan bisa menyebabkan diangkatnya siksa-siksa kubur di situ. Masya Allah, itu kehebatannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita seperti ini jangan langsung kita menafikan karena kelihatannya irasional. Jangan begitu. Cerita seperti ini jangan langsung serta-merta ditolak karena itu irasional. Jangan begitu, Pak. Ini ada hadis-hadis yang menguatkan semacam ini. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita, ibu-ibu, seorang ibu nggak punya, miskinah, ibu yang miskin, fakirah, fakir miskin, tapi hobinya menyapu masjid, Pak. Pada zaman Nabi ada seorang wanita yang hidupnya miskin, hobinya menyapu apa? Masjid, membersihkan sampah-sampah masjid, membersihkan kotoran masjid, membersihkan apa itu termasuk rumah laba-laba yang ada di masjid, membersihkan debu-debu di masjid. Wanita. Kemudian suatu hari meninggal dunia wanita itu. Wanita ini yang tekun nyapu di masjid, tekun ngepel di masjid. Kalau sekarang ngepel, dulu nggak ada ngepel karena Nabi itu masjidnya nggak pakai ubin, Pak. Pada zaman Nabi itu masjid belum pakai ubin, ya. Harus diketahui pada zaman Nabi kita sholat itu langsung di tanah, jidatnya langsung nempel di tanah, nggak pakai sajadah, Pak. Pada zaman Nabi kita sholat nggak pakai sajadah, belum pakai sajadah, belum pakai karpet, langsung di tanah, langsung di tanah. Luar biasa. Nah, wanita itu meninggal dunia diremehkan oleh sebagian orang. Karena apa? Bukan wanita populer, bukan tokoh, bukan ulama, bukan penguasa, bukan cendekiawan, bukan dosen, bukan profesor. Pokoknya nggak begitu dihormati lah wanita ini karena cuma nyapu di masjid. Tapi dikubur Nabi tidak dikasih tahu. Nabi tidak dikasih tahu karena dianggapnya ini orang biasa. Rasulullah menyesal, Rasulullah menyayangkan, Pak. Kenapa saya nggak dikasih tahu? Mana kuburnya? Mana kuburnya? Aku tunjukkan. Akhirnya Rasulullah mencari kuburnya, ditunjukkan oleh sahabat. Rasulullah mendatangi kuburan wanita itu yang sudah dimakamkan. Rasulullah menyolati jenazah meskipun sudah dikubur. Boleh, Pak, menyolati jenazah yang sudah dikubur itu boleh, tapi batas maksimalnya 3 hari. Berapa? 3 hari. Boleh, ya. Jadi ada keluarga, misalnya putranya di jauh, kemudian di sini meninggal dunia, putranya datang kan belum menyolati, ya, sudah dikubur tapi belum menyolati. Boleh menyusulkan menyolati jenazah dikubur selama belum melewati 3 hari, ya. Ingat-ingat itu, ya.
Nabi kita datang menyolati wanita itu di kuburan. Menyolati ini bukan berarti sholat di kuburan, bukan, menyolati jenazah. Setelah itu Rasulullah pidato, Pak. Pidato, Pak. Kuburan-kuburan yang ada di sini itu gelap. Tapi karena aku menyolati wanita tersebut, kuburan-kuburan di sini ini aslinya gelap. Tapi karena aku menyolati wanita ini yang istimewa ini, setelah aku menyolati, kuburan di sekitarnya menjadi terang benderang. Berarti siapa yang istimewa? Orang-orang yang umumnya atau wanita itu yang istimewa? Wanita itu yang istimewa. Karena Rasulullah menyolati wanita tersebut, meskipun dia wanita yang miskin, meskipun dia wanita yang fakir, meskipun wanita yang tidak punya, tapi wanita ini ahli membersihkan masjid, ahli merapikan masjid. Rasulullah menyolati dengan sholatnya Nabi, sholat jenazah yang menyusul itu, maka kuburan yang ada di komplek itu menjadi terang benderang. Ini luar biasa. Kafa billahi syahida, cukuplah Allah maha bersaksi kalau wanita ini luar biasa. Ya, cukuplah Allah maha bersaksi kalau wanita ini luar biasa. Inilah tema malam ini, saya menyampaikan tentang Allah maha mencukupi. Karena tadi malam apa temanya tadi malam? Umur yang apa? Barokah. Iya, umur yang barokah. Besok kami akan ceramah di Surabaya tentang cahaya di atas cahaya, kajian tentang cahaya. Besok kami akan ceramah di Surabaya tentang cahaya di atas cahaya. Kami bersyukur bisa hadir di sini. Alhamdulillah kita ketemu saudara-saudara kita, ada anak orang Purwodadi, ada orang Pati, Malang, Blitar, Masya Allah, Klaten, ya, banyak sekali ya, Masya Allah. Semoga berkah semua. Sebetulnya ulama Jawa itu lebih tua ulama luar Jawa, jauh Pak. Jadi ulama tertua itu luar Jawa, walinya juga tua luar Jawa. Karena kalau di Jawa kan Sunan Songo, sebelum Sunan Songo itu di luar Jawa sudah banyak para ulama, sudah banyak sebelum Sunan Songo. Jadi Sunan Songo itu penyebar Islam bukan di Indonesia tapi di Pulau Jawa, bukan di Indonesia. Sumatera itu sudah banyak ulama, Pak. Kuno, lebih kuno. Samudra Pasai itu ya, Aceh itu lebih banyak, sudah banyak ulama. Kalau di Makassar ini ada Syekh Yusuf Al-Makassari, itu ulama besar, Pak. Makamnya di mana? Makamnya di Afrika Selatan. Syekh Yusuf Al-Makassari itu makamnya di Afrika Selatan. Makamnya di Afrika Selatan. Loh, kok bisa ke sana? Padahal orang Makassar. Bisa di Afsel, Cape Town, daerah Cape Town. Karena Syekh Yusuf ini kalau di penjara itu membuat banyak orang masuk Islam. Jadi Syekh Yusuf itu di penjara oleh Belanda. Orang-orang yang belum Islam di penjara itu kemudian banyak masuk Islam, menghafal Al-Quran pada Syekh Yusuf. Belandanya kesel, Pak. Ini ulama dimasukkan penjara, bukan malah kurus, bukan malah berhenti berdakwah, malah bikin orang-orang di penjara menjadi Islam, menjadi soleh, menjadi hafal Al-Quran banyak. Akhirnya dipindah, Pak, ke Manado. Ingat saya pernah ke Manado. Setelah ke Manado ke Belanda, kuburnya berpindah-pindah, Pak. Mungkin pernah di Eropa, termasuk Belanda itu. Terus terakhir dikubur di mana? Di hutan belantara di Afrika Selatan. Orang Makassar, Pak. Syekh Yusuf Al-Makassari. Begitu dimakamkan, dibuang, bukan belum mati, belum meninggal dunia.
dibuang di hutan di Makassar, di pedalaman Afrika Selatan. Syekh Yusuf bagaimana? Mengajar Pak penduduk dalam hutan Pak. Diajari sholat, diajari ngaji, gak bawa Quran. Qurannya ditulis di mana? Di batu-batuan. Sampai sekarang di Afrika Selatan pasti ada batu-batu bertulisan Al-Quran dari Syekh Yusuf Al-Makassari sampai sekarang. Ini luar biasa. Allah Maha bersaksi, itu keberhasilannya Syekh Yusuf Al-Makassari. Jauh itu di pedalaman hutan Afrika Selatan. Banyak batu-batu bertulisan Al-Quran. Itu tulisannya siapa? Syekh Yusuf Al-Makassari. Ketika beliau mengajar ngaji orang-orang dalam hutan Pak, pembuangan deh. Akhirnya beliau meninggal dunia di Afrika Selatan dan terkenal dengan Syekh Yusuf Al-Makassari. Allah Maha bersaksi dengan amal-amal beliau. Allah Maha bersaksi dengan amalnya wanita yang miskinah yang biasa membersihkan sampah di masjid. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahlina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم كن لنا ولا تكن علينا بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.